Seorang panglima kerajaan menarik kain penutup dada seorang gadis, lalu membuka dan melepaskannya. Yang kemudian panglima kerajaan ini kemudian mencabut dan menghunuskan pedangnya, lalu mengancam kalau dirinya tak akan segan untuk memenggal kepala gadis ini dan menjadikannya pelajaran bagi semua pengikutnya. Jika masih saja ada yang berani menentang peraturan kerajaan yang tak memperbolehkan wanita kasta rendah untuk memakai kain penutup dada. Namun tak lama kemudian, pria ini datang dan meminta sang panglima untuk melepaskan gadis tersebut. Namun panglima ini bersikeras dan berkata untuk tak ikut campur urusan kerajaan, lalu mengancam akan memenggal kepalanya juga jika tak segera meninggalkan tempat ini. Namun dengan santai, pria ini malahan mengambil kain penutup dada milik si gadis yang terjatuh dan memintanya untuk mengenakannya kembali, yang seketika membuat panglima ini menjadi berang. Namun pria ini dengan sigap segera menghindari sabetan pedangnya. Dilanjutkan menahan tusukan pedang sang panglima dengan tangan kosong dan dengan cepat segera melemparkan tubuhnya. Para prajurit diperintahkan untuk menyerang, namun pria ini dengan keahlian bertarungnya malahan dapat melumpuhkan semua para prajurit yang mencoba menghentikannya, bahkan melemparkan tubuh seorang prajurit menghantam pimpinannya sendiri. Dengan cepat, gadis ini mengambil sebuah tongkat yang kemudian diberikannya kepada sang pria untuk melanjutkan perlawanan melawan para prajurit dengan tongkat tersebut. Namun panglima ini berhasil memukul pria tersebut dengan sebuah balok kayu. Tapi pria ini tak bergeming, yang kemudian mulai membalas serangan sang panglima dan menendangnya terjatuh. Sang panglima tak mengendorkan serangannya, namun dengan gerakan memutar, pria ini segera mengangkat tubuhnya dan berhasil melumpuhkannya. Yang dilanjutkan dengan menggotong tubuh panglima tersebut menuju ke atas kudanya dan berkata agar jangan pernah lagi kembali untuk menindas rakyat kasta rendah, lalu segera mengirimkannya kembali ke istana. Sementara di kerajaan, seorang menteri segera menghadap kepada raja dan melaporkan kejadian tersebut kalau salah seorang panglima mereka telah dipukuli oleh pria tersebut di depan muka umum. Sementara di sebuah rumah warga, seorang penasehat kerajaan mendatangi kediamannya dengan diantar menggunakan kendaraan mewahnya, lalu dengan sisa tenaganya mencoba keluar dan berdiri dengan tubuh rentanya. Dan ajunnya berkata kalau majikannya berniat untuk melamar anak perempuan dari ibu tersebut. Sementara kedua orang tua perempuan tersebut tak bisa menolak lamaran ini, karena kalau menolaknya mereka akan dianggap tak patuh dengan kerajaan, karena dianggap telah menolak lamaran seorang pejabat yang akan menikahi putri mereka. Yang kemudian segera dilaporkan oleh sang adik kepada kakaknya kalau seorang penasihat kerajaan yang sudah tua renta datang untuk melamar dan menikah dengan dirinya, membuat perempuan ini hanya bisa terdiam. Kita lanjut next episode, tetap di snack video ya guys.